Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ikmalan lima taqaddam fima yata'allaq bil musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnati wal jamaah. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang nama Al-Firqatun Najiyah dan At-Ta'ifah Al-Mansurah, bahwasanya dua nama ini itu tidak ada bedanya dari sisi kelompoknya. Bahwasanya Al-Firqatun Najiyah tertuju kepada satu golongan yang sama dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Hanya saja perbedaannya dari sisi pengambilan dalilnya dan juga maknanya saja. Adapun ahlul bid'ah, mereka membedakan antara Al-Firqatun Najiyah dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kata mereka, Al-Firqatun Najiyah yang hanya sebatas mempelajari ilmu, hanya sebatas menyampaikan ilmu, namun tidak berjuang, tidak berjihad, kata mereka. Sedangkan kalau At-Ta'ifatul Mansurah adalah yang menggabungkan antara ilmu dengan jihad. Sehingga mereka menyebutkan firqah-firqah atau golongan-golongan yang mereka berjihad, bahkan jihad secara bid'ah sekalipun mereka katakan sebagai Al-Firqatun Najiyah. Seperti di zaman kita sekarang, kata mereka Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah itu adalah Hamas. Dan mereka mengatakan At-Ta'ifatul Mansurah di zaman sekarang adalah Hamas. Ya, maka bagaimana sebelum Hamas? Apa nggak ada namanya At-Ta'ifatul Mansurah? Ya, siapa At-Ta'ifatul Mansurah sebelum Hamas? Maka mungkin mereka akan menjawab Al-Qaeda atau ISIS dan yang lainnya. Ya, ini penamaan-penamaan atau pembedaan-pembedaan yang tidak benar. At-Ta'ifatul Mansurah adalah Al-Firqatun Najiyah. Dan kalau dikatakan para ulama tidak berjihad, mereka berjihad. Ya, para ulama yang mengajarkan ilmu itu adalah jihad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berjihad dengan Al-Qur'an, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah dengannya, ai bil Qur'an. Berjihadlah dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar, yaitu dengan belajar Al-Qur'an, mengajarkannya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad. Dan tidak akan mungkin seorang berjihad dengan senjata kecuali dia belajar terlebih dahulu bagaimana jihad yang syar'i, supaya dia tidak jihad secara serampangan, supaya dia tidak berjihad di luar kaidah-kaidah jihad yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sampaikan tentang nama Ahlus Sunnah. Itu ada yang secara umum, ya, penamaan Ahlus Sunnah secara umum dan secara khusus. Ketika dimutlakkan kata-kata Ahlus Sunnah secara umum, yaitu kullu man yantasib ilal muslimin
ada Rafidah, yaitu setiap yang menisbatkan diri kepada Islam selain Rafidah, yaitu mereka yang menetapkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, mereka yang menetapkan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar itulah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah. Sedangkan lawannya yaitu Rafidah, mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka di sini Ahlul Bid'ah seperti Asy'ariyah, kemudian Khawarij, kemudian Mu'tazilah dan yang lainnya itu masih dikatakan sebagai Ahlus Sunnah secara umum, tapi jangan tertipu dengan yang secara umum ini, jangan. Karena ada orang-orang yang pakai istilah ini mengatakan Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah juga kalau dibandingkan dengan Rafidah. Mu'tazilah itu Ahlus Sunnah juga kalau dibandingkan dengan Rafidah. Ya, sehingga mereka tidak mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada Mu'tazilah, tidak mengingkari kebid'ahan yang ada pada Asy'ariyah dengan alasan sama-sama Ahlus Sunnah. Ya, seperti ada seorang dai di Malang sana yang katanya muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menggunakan istilah ini. Dia mengatakan bahwa Jamaat Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Habaib, ya, kemudian ya kelompok-kelompok yang lain yang dia sebutkan Hizbut Tahrir itu masih Ahlus Sunnah, kata dia. Karena yang bukan Ahlus Sunnah itu adalah Syiah. Dia menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Betul, itu Ahlus Sunnah secara umum. Namun ada istilah Ahlus Sunnah secara khusus, yaitu mereka yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan usul akidah ahli sunnah, dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Maka ini ahli sunnah secara khusus yang mengeluarkan semua firqah-firqah tadi. Sehingga Asy'ariyah tidak lagi disebut sebagai ahlus sunnah, Mu'tazilah tidak lagi disebut ahlus sunnah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Tabligh dan yang lainnya tidak disebut sebagai ahlus sunnah secara khusus ini. Kalau untuk mendekatkan pemahaman, seperti pernah kita sampaikan, kata-kata lafal sahabat, as-suhbah itu memiliki 3 makna. Ada yang bisa nyebutkan makna secara apa, dan secara apa? Nah, ada yang bisa ngulangi? Sahabat itu, kata-kata suhbah ada 3 maknanya. Makna secara apa, dan apa? As-suhbah al-urfiyah. Terus as-suhbah asy-syar'iyyah. As-suhbah al-lughawiyah. Ifhamu, penting ini jamaah. Pahami ini. Sahabat secara urf, sahabat secara bahasa lughawi, dan istilah sahabat secara syar'i. Sahabat secara syar'i maknanya adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapapun yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan itu. Ini sahabat secara apa? Syar'i. Setiap yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu petuk Nabi, ya, pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi hidup, ya, bukan ketika di mimpi, bukan. Kemudian dia beriman kepada Nabi dan keimanannya itu dia bawa sampai mati, alias dia mati di atas keimanan itu. Maka siapapun yang tersifati dengan ini, dia disebut sebagai sahabat secara syar'i yang layak mendapatkan pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah juga mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, dan dalil-dalil lain yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian yang kedua, sahabat secara urf, yaitu man aktsaru suhbah. Ya, sahabat secara urf artinya man aktsaru suhbah, yaitu yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini
Abu Hurairah bukan sahabat jika dibandingkan dengan siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini hadis Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan tentang sab'una alf yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala adab, 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka ketika itu para sahabat mengatakan fala'allahum sahibu Rasulullah SAW. Mungkin 70.000 itu adalah yang bersahabat dengan Rasul SAW. Padahal yang ngomong itu juga siapa? Sahabat juga. Berarti maksudnya sahabat secara urf. Maksudnya yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sahabat secara bahasa adalah setiap orang yang berinteraksi dengan Nabi SAW. Siapapun yang berinteraksi dengan Nabi SAW atau yang hidup, yang hidup di circle-nya Nabi SAW, di sekitar Nabi SAW, baik dia mukmin ataupun kafir, maka dia disebut sebagai sahabat Nabi SAW secara apa? Bahasa. Maka dari sini Abu Jahal sahabat Nabi, Umayyah bin Khalaf sahabat Nabi, Al-As bin Wa'il sahabat Nabi. Tuh tokoh-tokoh apa ini? Tokoh-tokoh musyrikin. Uqbah bin Abi Mu'aid sahabat Nabi. Mereka semua disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena berinteraksi sehari-hari, berinteraksi dengan Nabi SAW. Mad dalil? Wa ma sahibukum bimajnun wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Al-khitab lil musyrikin. Arah pembicaraannya ayat itu kepada kaum musyrikin. Allah menyebutkan bahwasanya Muhammad adalah sahibukum, sahabat kalian. Sahabat secara apa berarti? Bahasa. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita tadi? Ada orang-orang yang mengatakan Abu Jahal itu sahabat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Itu khitabnya kepada orang-orang musyrikin. Berarti baik Abu Jahal dan Abu Bakar sama-sama sahabat Nabi. Maka kalau kita menyebut Abu Bakar dengan radhiyallahu anhu, Abu Jahal juga radhiyallahu anhu. Ini orang apa? Orang stres kayak gini nih. Edan. Gak bisa membedakan antara mana sahabat secara lughawi, mana sahabat secara urfi, mana sahabat secara syar'i. Nah, sama seperti ini. Asy'ariyah itu ahlus sunnah, Mu'tazilah itu ahlus sunnah. Iya, maka berarti jangan disesat-sesatkan. Maka kita jawab, iya betul ahlus sunnah. Kalau pembahasannya adalah dalam masalah siapa kelompok yang menetapkan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka dia ahlus sunnah. Maka kita fair. Ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian kalau kelompok sekarang seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, mereka menetapkan Abu Bakar dan Umar nggak sebagai khalifah? Iya, yang nggak menetapkan cuma siapa? Rafidhah. Tapi kalau ahlus sunnah secara khusus nggak masuk di situ. Ya, di sini kita bawakan kemarin dari kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, di mana beliau menyebutkan ahlus sunnah adalah fala yadkhul fihi illa man yuthbitus sifat lillahi ta'ala. Tidaklah yang masuk ahlus sunnah kecuali yang menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mengatakan innal Qur'an ghairu makhluk, dan yang menetapkan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, wa annallaha yura fil akhirah. Ahlus sunnah itu yang meyakini Allah dilihat pada hari kiamat kelak di akhirat. Wa yuthbitul qadar, menetapkan takdir. Wa ghairu dzalik minal umuril ma'rufah inda ahlil hadithi was sunnah. Dan perkara-perkara lain yang sudah dipahami bersama, termasuk di antara prinsip-prinsip pokok ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang meyakini itu semua, dialah yang dikategorikan sebagai ahlus sunnah. Dan barang siapa yang tidak meyakini satu saja, barang siapa yang
jatuh dalam satu error saja, maka dia tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, idzan fa ahlus sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang layak bergelar sebagai ahlus sunnah yang paling utama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum talaqqau anhu mubasyaratan usulal i'tiqad. Karena para sahabatlah yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya usul i'tiqad, prinsip-prinsip akidah, kama talaqqau umural ibadah, sebagaimana para sahabat juga belajar tentang perkara-perkara ibadah. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat adalah manusia yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atba' laha mimman jaa ba'dahum. Dan para sahabat adalah manusia yang paling ittiba', paling mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling mengikuti sunnah dibandingkan generasi setelah sahabat. Ini harus kita yakini, tidak ada orang yang lebih ittiba kepada Nabi, tidak ada orang yang lebih cinta kepada Nabi, lebih semangat mengikuti Nabi daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dibandingkan dengan generasi setelahnya. Nah, maka kalau ada orang di zaman sekarang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabrak dia dengan kaidah ini. Apakah cintamu kepada Nabi lebih besar daripada daripada cinta sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak mungkin dia lancang mengatakan iya, saya lebih cinta Nabi daripada para sahabat. Gak mungkin berani. Ya, mungkin Rafidhah ya. Rafidhah ini gak dianggap jamaah. Rafidhah ini kalau ibarat antum ya lagi ngejala ikan di laut, kan nggak semuanya dapat ikan kan, terkadang juga dapat sampah-sampah, ada sandal, ada botol, nah itu Rafidhah itu, dibuat itu sampah-sampahnya itu, nggak dianggap, yang diambil cuman ikan-ikannya tok. Nah Rafidhah itu sampah-sampah itu tadi nggak dianggap, jadi pendapat-pendapat mereka nggak dianggap, tidak masuk dalam pendapat-pendapat Ahlus Sunnah. Wa Ahlus Sunnah aidan humut tabi'una lahum bi ihsan al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin wa ala ra'sihim ahlul hadith wal athar. Maka Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik, yang meniti jejak para sahabat di setiap masa dan di setiap negeri. Dan yang paling terdepan di antara mereka adalah ahlul hadith wal athar. Kemudian kata beliau, walamma kana hadzal laqab ahlus sunnah yutlaqu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda, tanaza'at at-tawaifu hadzal laqab walakinnal ibra bil haqa'iq wa laysat bid da'awa. Kata beliau, dan ketika ahlus sunnah, kata-kata ahlus sunnah ini adalah sebuah trademark. Ya, sebuah trademark yang dimutlakkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimutlakkan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat. Maka jadilah nama Ahlus Sunnah ini rebutan, dijadikan sebagai nama yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok di dalam Islam. Mereka berebut nama Ahlus Sunnah ini. Jadi primadona, ya kan? Karena yang menyandang nama Ahlus Sunnah ini berarti yang mengikuti sunnah. Ya, siapa orang yang nggak mau mengikuti sunnah? Semua mengaku mengikuti sunnah. Maka akhirnya jadi rebutan nama Ahlus Sunnah ini. Ya, namun kata beliau, yang jadi ibrah, yang jadi patokan bukan penamaan-penamaannya. Oh ini namanya Ahlus Sunnah. Kelompok itu juga namanya menamakan sebagai Ahlus Sunnah. Kelompok sana juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Jangan tertipu dengan penamaan, pengakuan. Namun yang dilihat apa ya? Hakikatnya, bukan namanya, bukan pengakuannya. Wa innahu lamma nasya'atil bid'ah fil Islam wa ta'addadat firaqud dhalal wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa ma'an tisabihim fi dhahir ila al-Islam kana la budda li ahli al-haq an yu'rafu bi asma' tumayyizuhum an ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah.
Ini sejarahnya. Kenapa sih muncul nama-nama itu? Enak muslim ngono loh. Ya kan? Ngapain kok pakai muncul nama Ahlus Sunnah, Taifah Mansurah, Firqah Najiyah? Kita ini muslim. Allah menamakan kita dengan muslim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl. Tuh. Dialah yang menamai kalian dengan al-muslimin. Cukup kita muslim. Kenapa harus ada nama ini, nama ini? Ini sejarahnya. Dulu iya, cukup kita bernama sebagai muslim saja di zaman Nabi SAW. Namun ketika muncul bid'ah kata beliau, nah muncul kebid'ahan di dalam Islam, dan semakin banyak firqah-firqah yang sesat, dan setiap firqah menisbatkan dirinya kepada Islam. Kalau di luar Islam nggak apa-apa, tapi ini menisbatkan diri kepada Islam. Ada firqah-firqah yang dulunya Islam, tapi akhirnya mereka memisahkan diri dari Islam dan gak mau lagi disebut sebagai Islam. Apa misalnya? Mending kayak gitu, gawe agama dewe ngono. Daripada ngerusoni nama Islam. Ada yang tahu agama apa? Dulu dia Islam, ya, tapi akhirnya dia memisahkan diri dari Islam karena sudah terlalu jauh konsepnya dengan Islam, dan mereka nggak mau lagi disebut sebagai Muslim. Apa ada yang tahu? Kok ateis itu loh? Agama ini masihan ini. Pernah dengar namanya Bahai? Nggak pernah. Ada namanya Bahai. Ya, Bahai itu dulunya adalah firqah di dalam Islam, kemudian akhirnya memisahkan diri menjadi agama tersendiri. Itu agama. Jadi mereka tidak intisab kepada Islam, enggak. Bahai itu. Kemudian ada namanya Sikh. Nah, dengar ini ya, Sikh ini ya. Ada, itu perkawinan antara Islam dengan Hindu. Iya, Sikh itu. Ya, banyaknya di India, tapi di Indonesia ada. Yang laki-laki itu harus pakai sorban. Ya, harus pakai sorban gini. Ada di Jakarta sana tempat ibadahnya itu Sikh. Sikh ini nggak mau disebut sebagai Muslim. Ya, padahal mereka dulu mengambil nilai-nilai Islam, mereka mengambil nilai-nilai Islam kemudian menjadi formula tersendiri, menjadi agama tersendiri. Nah, ini yang jadi masalah adalah ada firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Islam. Ya, dia memunculkan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru, namun masih berintisab, masih berafiliasi dengan Islam. Maka ketika muncul seperti itu, la budda li ahlil haq, maka wajib, mau nggak mau sudah, bagi orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, wajib bagi mereka untuk dikenal dengan nama-nama yang tujuannya adalah untuk membedakan diri dengan ahlil bid'ah. Jadi membedakan diri dengan ahlil bid'ah itu harus ya, Mak. Gak boleh menyamakan diri dengan ahlil bid'ah. Gak boleh dimix, mencampur adukkan dengan ahlil bid'ah, gak boleh. Ya harus terbedakan ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah ini. Dan itu jalannya para salaf. Makanya mereka memunculkan nama-nama seperti ini untuk tampil beda dengan ahlil bid'ah. Tapi tampil bedanya itu tampil beda yang benar. Jangan tampil beda yang akhirnya menyelisihi syar'i. Saya harus tampil beda dengan ahlil bid'ah. Ya. Ahlil bid'ah kenapa? Kalau ahlil bid'ah itu di tempat saya tuh mereka itu pakai baju. Kalau saya nggak pakai baju, biar tampil beda dengan ahlil bid'ah. Nggak gitu juga gitu loh. Itu nyeleneh itu namanya. Intinya Anda menampakkan sunnah, maka otomatis Anda tampil beda dengan ahlil bid'ah. Otomatis itu sudah. Semakin Anda menampakkan sunnah, semakin terbedakan Anda dengan ahlil bid'ah. Jangan disamar-samarkan sunnah ini. Jangan disembunyi-sembunyikan sunnah ini. Tapi tampakkan sudah. Talk noise. Keluarkan sudah sunnah itu. Jangan disembunyi-sembunyikan. Ketika Anda mengeluarkan sunnah itu, maka Anda sudah tampil beda dengan ahlil bid'ah. Dan maka mau nggak mau ahli sunnah
harus dikenal dengan nama-nama yang membedakan dengan ahli bid'ah. Fa dhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamaddah minal Islam. Maka ketika itulah muncul nama-nama ahlus sunnah yang syar'i, yang berlandaskan dalil-dalil. Ya, nanti kita sebutkan sebagian ada dalil-dalilnya, tapi sebagian nama-nama ahlus sunnah itu muncul karena hajat, karena kebutuhan yang mendesak untuk tampil beda dengan ahlul bid'ah. Famin asma'ihim, di antara nama mereka ada ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Nah ini, seperti pembahasan di Ajwibah Mufidah, tidak dibedakan antara firqatun najiyah dengan taifah mansurah. Kemudian ahlul hadis wal athar, as-salafiyun, dan yang lainnya. Lanjut lagi kata beliau, wal muta'ammil fi asma'ihim yadhhar lahu annaha kullaha tadullu 'alal Islam. Dan orang yang merenungkan tentang nama-nama ahlus sunnah tadi, kalau Anda cermati, Anda teliti nama-nama ahlus sunnah tadi, maka nampak bahwa semua penamaan-penamaan itu tertuju kepada Islam. Tidak tertuju kepada person tertentu, tidak tertuju kepada lambang-lambang organisasi tertentu, tidak tertuju kepada negeri tertentu atau zaman tertentu, enggak, tapi tertuju kepada Islam. Fa ba'dhuha thabitun lahum bin nas. Sebagian nama-nama tadi itu ada dalilnya dengan nas. Wal ba'du hasala lahum bisababi tahqiqihim lil islami tahqiqan sahihan. Dan sebagian nama-nama yang lain itu muncul karena sebab mereka merealisasikan agama Islam ini dengan sahih. Wa hiya tukhalifu musammayat ahlil bid'ah wa alqabihim. Nah, nama-nama ahlus sunnah tadi, ahlul hadis, ahlul athar, as-salafiyun, nah, ada al-ghuraba, kemudian al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Semua nama-nama tersebut itu menyelisihi nama-nama ahlul bid'ah. Ya, menyelisihi penamaan-penamaan ahlul bid'ah. Nah, di sini beliau menyebutkan nama-nama ahlul bid'ah. Fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabuhum imma tarji' ilal intisabi li ashkhas. Kata beliau, nama-nama ahlul bid'ah dan lakop-lakop julukan-julukan mereka itu bisa saja penamaannya itu kembali kepada individu atau person-person tertentu. Kal Jahmiyah, seperti firqah Jahmiyah. Nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan. Tuh. Namanya itu kembali kepada person, kepada orang, kepada pendirinya. Zaidiyah. Zaidiyah ini salah satu pecahan dari firqah Syiah. Ya, yang dikatakan firqah Syiah yang paling mending daripada Syiah yang lain. Tapi meskipun mending tetap batil. Ya, meskipun masih mending, nggak ada mending-mendingan. Ya, tetap batil. Nah, Zaidiyah nisbat kepada Zaid bin Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya Nabi? Habis cicit itu apa? Hah? Kalau siapa? Ali Zainal Abidin itu kan cicitnya Nabi. Habisnya cicit apa? Cangga ya. Ayah itu. Zaid ini anak dari cicitnya Nabi. Al-Husain cucunya Nabi. Setelah Al-Husain, Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Nah, ini Zaid. Ya, cangga itu tadi. Anaknya cicit. Zaid bin Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib ini dinisbatkan nama Zaidiyah karena ada firqah yang menolak Zaid sebagai imam mereka. Karena Zaid tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sehingga sekelompok orang ini menolak Zaid sebagai imam mereka. Sehingga memisahkan diri. Nah, ini yang disebut Rafidah, yang memisahkan diri dari Zaid. Nah, ada yang masih tetap
setia kepada Zaid, menetapkan Zaid sebagai imam mereka. Ini yang disebut Zaidiyah. Ya, di mana mereka berbeda dengan Rafidhah, meskipun sama-sama mengutamakan Ali bin Abi Thalib, namun perbedaannya mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan mereka masih menetapkan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Hanya saja mereka menganggap Ali lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Masalah nggak kalau orang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar? Masalah, karena telah terjadi ijma' khairun nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ummah man? Abu Bakar. Ya, itu usul itu. Ya, itu perkara usul. Manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah Abu Bakar thumma Umar menurut tartib kekhalifahan mereka. Kemudian wal kullabiyah nisbatun ila Abdullah ibn Kullab. Kemudian kelompok al-kullabiyah penisbatannya juga kepada person, yaitu kepada Abdullah ibn Kullab. Apa kesesatannya kullabiyah ini? Nah, yuthbituna as-sifat adz-dzatiyah wa yunkirun as-sifat al-fi'liyah. Mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah dan menolak sifat-sifat fi'liyah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menolak sifat-sifat apa? Kabeh semua. Semua ditolak sama Mu'tazilah. Tapi mereka menetapkan apa? Mu'tazilah al-asma. Kalau Jahmiyah, kabeh semua, nama sifat ditolak semua sama mereka, Jahmiyah. Tapi itu kullabiyah. Kemudian wal karamiyah nisbatun ila Muhammad ibn Karam. Ada namanya karamiyah, nisbat kepada seorang yang bernama Muhammad bin Karam. Apa kesesatannya? Dalam pembahasan apa ini? Karamiyah ini. Nah, dalam masalah musammal iman, termasuk sekte apa ini? Murji'ah. Karena kita tahu al-murji'ah arba'atu asnaf. Murji'ah itu ada 4 golongan. Man yadhkur? Nah, yang pertama al-Jahmiyah. Mada qala al-Jahmiyah fil iman? Al-iman wal ma'rifah. Iman itu hanya sebatas mengenal. Ya. Man ya'rif fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia mukmin. Ya, meskipun tidak diyakini, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak diamalkan, cukup sekedar dia tahu saja, maka dia sudah mukmin. Ngawur. Berarti min lawazimi, dari kelazimannya, iblis mukmin. Ya annahu ya'rifullah. Iblis mengenal Allah enggak? Ya kenal lah. Fir'aun mukmin karena dia mengenal Allah, tahu tentang Allah. Dikasih tahu sama siapa? Musa. Yang kedua, Murji'ah. Al-Karamiyah. Apa bedanya sama Jahmiyah tadi? Kalau Al-Karamiyah, al-iman huwan la at-tasdiq asy'ariyah. An-nutqu bil lisan. Al-iman huwan nutqu bil lisan faqat. Iman itu kata Karamiyah hanya ucapan di lisan saja. Ya, meskipun tidak diyakini di dalam hati. Barang siapa yang sudah mengucapkan maka dia beriman. Ini Al-Karamiyah. Murji'ah, Karamiyah. Nah, yang ketiga baru apa? Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah al-iman huwa tasdiq. Cukup membenarkan saja. Ya, iman itu cukup membenarkan. Ya, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak diamalkan, yang penting membenarkan itu sudah mukmin, sudah beriman. Nah, Abu Thalib juga harusnya beriman dong. Karena Abu Thalib itu membenarkan Nabi enggak? Membenarkan Nabi. Dia mengatakan dalam bait syairnya, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati dina.
Sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Tuh, dia benarkan agama Nabi, tapi tidak diucapkan dengan lisannya dan tidak diamalkan. Tapi kata orang-orang Asy'ariyah, iman itu hanya tasdik, membenarkan. Tapi yang terakhir Murji'ah al-fuqaha, yaitu iman an-nutqu bil lisan wa tasdik bil qalb. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan lisan. Nah, semua 4 golongan ini sama-sama apa kesamaannya? Naam, hum yukhrijunal amal min musammal iman. Mereka sama-sama mengeluarkan amal dari keimanan. Amal bukan termasuk iman. Ya, perbuatan bukan termasuk iman. Itu kesamaan 4 golongan Murji'ah tadi. Kemudian lanjut kata Syekh As-Suhaimi, wal Asy'ariyah nisbatun ila Abil Hasan al-Asy'ari. Di antara kelompok ahli bidah adalah Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Padahal Abul Hasan al-Asy'ari rujuk dari akidah lamanya. Ya. Di antara yang membuktikan, siapa yang menyebutkan nama kitab yang membuktikan Abul Hasan al-Asy'ari rujuk dari pemahaman lamanya? Yaitu ada 3 fase. Yang pertama fase Mu'tazilah selama 40 tahun karena beliau terpengaruh dengan ayat dirinya Abu Ali Al-Jubai. Kemudian tobat dari Mu'tazilah masuk Al-Kullabiyah. Ya, masuk Al-Kullabiyah. Nah, Kullabiyah ini sekarang yang banyak mewarnai Asy'ariyah, orang-orang yang ngaku Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah, itu Kullabiyah itu. Bukan akidah terakhirnya Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Adapun akidah terakhir beliau di atas akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara buktinya adalah karya-karya beliau sendiri. Apa saja? Al-Ibana an Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Ahli Tsaghar, ya, Al-Luma'. Itu semua adalah bukti bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari sudah kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun memang masih ada debu-debu, residu-residunya, wajar. Ya, namanya orang 40 tahun jadi imam, bayangkan. Ya, 40 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh jamaah. 40 tahun berada di atas akidah Mu'tazilah, tetap masih ada debu-debunya meskipun sedikit, kata para ulama ada di sisa-sisa pemikiran terakhir dari Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi ala kulli hal, beliau sudah menunjukkan pengakuannya bahwa beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi itu ahli bid'ah, lakop-lakopnya, penamaan-penamaannya terkadang menuju atau nisbatnya itu kepada individu orangnya. Wa imma ila alqabin mushtaqah min asli bid'ahihim. Dan terkadang penamaan-penamaan ahli bid'ah itu diambil dari pokok-pokok bid'ah mereka. Seperti misalnya Rafidhah. Ya, Rafidhah artinya menolak. Kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Li rafdihim Zaid ibn Ali. Karena mereka menolak Zaid bin Ali. Yang tadi kita ceritakan itu. Mereka tidak menganggap Zaid bin Ali sebagai imam mereka. Karena Zaid bin Ali menetapkan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka mereka menolak Zaid bin Ali. Sampai Zaid bin Ali mengatakan, Rafaduni. Mereka menolak aku. Ya. Au li rafdihim imamat asy-syaikhain. Atau karena mereka menolak kepemimpinan, kekhalifahan 2 syekh. Siapa maksudnya 2 syekh? Nah, kalau dalam pembahasan ini disebutkan 2 syekh, maksudnya Abu Bakar dan Umar, bukan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, antum harus bisa bedakan mana konteksnya. Terkadang disebut 2 syekh, itu bisa terkadang Al-Bukhari dan Muslim, bisa terkadang Abu Bakar dan Umar, tergantung konteksnya, redaksinya. Kalau misalnya dikatakan rawa asy-syaikhan, telah meriwayatkan 2 syekh. Nah, baru siapa di situ? Al-Bukhari dan Muslim.
Kemudian ada kelompok wan nawasib nasibah linasbihimul ada li ahlil bait. Kelompok nasibah yang mereka menabuh genderang perang atau menabuh kebencian kepada ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan an-nawasib. Karena pokok bid'ah mereka adalah tadi memusuhi ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal qadariyah li kalamihim fil qadar. Disebut kelompok Qadariyah karena mereka berbicara tentang masalah takdir dengan ngawur, dengan batil. Yaitu mereka mengatakan al-amru unuf. Ya, makanya mereka disebut al-Qadariyah karena pokok bid'ah mereka adalah sesat dalam masalah takdir. Was-sufiyah lilabsihim as-suf. Dan ada kelompok sufiyah atau tasawuf karena mereka menggunakan suf, yaitu wol sebagai pakaian mereka karena untuk menunjukkan kezuhudan mereka. Ya. Wal batiniyah li za'mihim anna lin-nususi zahiran wa batinan. Ada kelompok batiniyah. Kenapa mereka disebut batiniyah? Karena mereka menganggap bahwa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ada yang zahir, ada yang batin. Ya, ada yang zahir dan ada yang batin. Wal murji'ah li irja'ihim al-a'mal an musammal iman. Ini yang tadi kita katakan. Ada kelompok namanya murji'ah karena mereka tidak memasukkan amal perbuatan dalam cakupan iman. Wa imma anna hadhil alqab tarji' ila sababi khuruji man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Atau bisa juga terkadang nama-nama ahlul bid'ah tersebut, kelompok-kelompok ahlul bid'ah itu kembali kepada sebab karena mereka keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena sebab mereka keluarnya itu mereka disebut sebagai nama kelompok tersebut. Contoh al-khawarij kata beliau. Kenapa disebut khawarij? Li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Karena mereka keluar dari kaum muslimin yang di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, memisahkan diri dari kaum muslimin. Ya, khuruj, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Contoh juga seperti wal mu'tazilah. Ya sama, al mu'tazilah itu artinya juga menyendiri. Li'tizali ra'isihim Wasil ibni Atha majlis al Hasan al Basri. Karena pendiri mereka Wasil bin Atha itu memisahkan diri dari majelis gurunya yaitu Al Hasanul Basri. Ya, memisahkan diri. Jadi di majelis masjid itu dia nyempal sendiri, tidak berada di majelisnya Al Hasan Al Basri. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kok gondok ini orang? Kenapa Wasil bin Atha kok gondok? Ngambul, memisahkan diri dari Hasan Al Basri. Nah, ada yang bisa ngulangi? Kenapa Wasil bin Atha kok gondok? Oh, penggondok di bahasa Indonesia nih. Ngambek. Ngambek bahasa Indonesia. Enggak, itu bahasa sehari-hari ngambek. Ngambul. Kemana? Ya situlah pokoknya lah. Kenapa kok dia memisahkan diri dari gurunya Al Hasanul Basri? Nam. Ya sahih. Urid tulab. Ada bisa ngulangi? Satu aja mah. Masa Ustadz terus yang jawab? Tahu Wasil bin Atha kan? Apa yang antum tahu tentang Wasil bin Atha? Selain dia ini pendirinya Mu'tazilah. Dia pernah berkhutbah dengan apa? Iya, pelat. Ya, dia pernah berkhutbah tanpa menyebut huruf ro. Kan itu tiba-tiba tuh. Bukan dia sudah nyiapkan di rumah, bukan. Tiba-tiba dia diminta berkhutbah dan dia langsung berkhutbah
untuk menyembunyikan pelatnya, cadelnya, dia tidak menggunakan kata-kata atau menggunakan kata yang ada huruf ro-nya. Orang cerdas. Tapi kalau menyimpang, ya tetap menyimpang. Bukan terus kalau cerdas, oh pasti di atas kebenaran. Ya kalau pintar pasti benar. Ya kan, karena retorikanya bagus, dia bisa berkhutbah tanpa menyebut huruf ro. Ya. Jadi jangan terpukau dengan orang-orang demikian yang menampilkan keilmuan dengan retorikanya. Ya. Pojok kiri kanan atas bawah, nah itu mirip dengan gitu. Ya, menipu umat dengan retorikanya, menampakkan diri seakan-akan dia cerdas. Tapi apa tadi jemaah? Masalah apa ini antara Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha? Hah? Enggak. Ya apa? Status? Kalau Hasan al-Basri mengatakan kalau Wasil bin Atha enggak. Antum fadhol. Mani amal wasil. Nah, Mahsan. Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar, itu tetap seorang mukmin. Dia tidak kafir. Namun mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Artinya keimanannya berkurang. Tapi tetap tidak dihilangkan sifat keimanannya itu hanya gara-gara dia melakukan dosa besar. Gak terima Wasil bin Atha. Loh, masa pezina, peminum khamar, pemabuk kok tetap dikatakan mukmin? Ya, karena dia punya pendapat sendiri yang nyeleneh. Apa itu? Dia tidak dikatakan mukmin. Namun dia juga nggak bisa dikafirkan. Berarti apa? Manzilah bainal manzilatain. Dia berada di salah satu dari dua kedudukan. Tidak mukmin dan tidak kafir. Paham dong? Antum ini bengong-bengong paham apa bengong-bengong bingung? Hah? Beneran tak? Bukan bengong-bengong pusing ya? Bagi aku. Hah? Masih panjang ya? Kita lanjutkan di sini. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fi hukmil intima ilal firaq wal ahzab wal jama'at al-islamiyah. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid ketika membahas tentang hukum intima, berafiliasi dengan kelompok-kelompok atau firqah-firqah atau jamaah-jamaah Islam. Apa hukumnya kita berafiliasi dengan kelompok-kelompok tersebut? Organisasi kayak partai kayak atau yayasan kayak atau komunitas kayak tuh. Kata beliau, lamma hasalat tilkal firaq. Harusnya al-muntasibah. Lamma hasalat tilkal firaq al-muntasibah. Kalau yang bawa bukunya mungkin keliru cetakannya ini. Ya, lamma hasalat tilkal firaqu al-muntasibatu ilal Islam munsyaqqatan. Anil amud al-fikri lil muslimin dhaharat alqabuhum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jama'atil muslimin li nafyil firaq wal ahwa'i anhum sawa'an ma kana lahum minal asma'i thabitan lahum bi asli syara'. Kata beliau, ketika kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, dari tubuh kaum muslimin, maka muncullah lakop-lakop yang syar'i, julukan-julukan yang syar'i yang mumayyizah, yang membedakan, ya, yang membedakan untuk menolak kelompok-kelompok yang sesat tadi itu.
Jadi ketika firqah-firqah ahlul bid'ah ini mulai bermunculan, muncul Mu'tazilah, muncul Syiah, muncul Khawarij, maka Ahlus Sunnah memunculkan nama-nama yang tujuannya adalah untuk menolak kelompok-kelompok tersebut. Ya, bukan memunculkan nama dalam rangka untuk dalam rangka untuk ini loh. Iya, ta'assub kepada golongan, bukan, enggak. Tapi memang tujuannya memunculkan nama tersebut adalah untuk menolak bid'ah-bid'ah mereka. Jadi jangan disamakan dengan orang yang membentuk komunitas tertentu, yayasan tertentu, beda. Ya, jadi jangan disamakan dengan orang yang membentuk komunitas ya. Yuk kita bikin komunitas yuk. Ya, namanya apa? Namanya apa? Salafi Sukodono misalnya. Bikin komunitas itu. Ya. Kemudian dia membangun wala wal bara di atas komunitasnya itu. Maka yang seperti ini hizbiyah enggak? Hizbiyah yang seperti ini. Nah, nama-nama ini bukan seperti itu. Dimunculkan nama-nama tersebut dalam rangka untuk menolak bid'ah-bid'ah mereka. Seperti nanti kita sampaikan kalau waktunya nggak nutut. Ketika lagi ngetren, kaum muslimin lebih mengedepankan ra'yu, rasionya, logikanya daripada Al-Quran dan hadis. Maka Ahlus Sunnah menampilkan diri mereka sebagai ahlul hadis, ahlul athar. Ya, karena kita lebih mengedepankan athar, warisan dari Nabi dan para sahabat. Kita lebih mengedepankan qala Allah dan qala Rasul, peninggalan Nabi dan para sahabat daripada logika. Tuh. Ya, dimunculkan nama itu dalam rangka untuk menolak bid'ah mereka. Ya, bukan untuk tadi berbangga-bangga dengan golongan, berbangga dengan nasab, bukan. Kata beliau, sebagian nama-nama itu ada dalil-dalilnya secara syar'i seperti al-jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Ada dalil-dalilnya seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Au biwasitati iltizamihim bisunan amama ahlil bidah. Atau penamaan-penamaan itu muncul lewat keteguhan mereka berpegang dengan sunnah di hadapan ahlil bidah. Ini berat jamaah. Berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah ahlil bidah berat. Ada orang itu sungkan, gak enak mau menampakkan sunnah karena sekelilingnya itu ahlil bidah. Ya, sungkan dia, takut dibully, takut dicaci, takut direndahkan. Akhirnya jadi lembek. Akhirnya jadi melempem dia. Gak mau menampakkan sunnahnya di hadapan ahlil bid'ah. Karena yang ngetren memang ahlil bid'ah. Dulu tahun 2016, ketika hampir kaum muslimin semuanya mendukung demo yang di Jakarta itu, ya, maka sedikit di antara ahlus sunnah yang mau menampakkan akidah salaf tentang haramnya demonstrasi itu. Sedikit. Kenapa? Sungkan, gak enak, mereka tahu. Tapi mereka gak enak mau menampakkan. Kenapa? Ini umumnya kaum muslimin sekarang sedang bergerak menuju Jakarta. Sedang melakukan aksi demo besar-besaran. Sedikit di antara ahlus sunnah, di antara asatidzah yang diberi taufik oleh Allah untuk tetap tegar menegaskan akidah bahwasanya haram hukumnya mencaci maki penguasa kaum muslimin, melakukan aksi-aksi demonstrasi mengkritik penguasa. Akibatnya itu diapakan? Kalau ada yang menampakkan akidah ahli sunnah tentang haramnya itu, diapakan sama mereka? Dibully. Oh, ini salafi, ini memang ini nggak mau bersatu. Ini semua umat Islam lagi bersatu, lagi kumpul semuanya, lagi sedang ada sedang mengusung kekuatan. Ya, ini tiba-tiba datang gembosi katanya. Bukan gembosi, kita hanya menegaskan akidah kita. Ya, ini kata beliau, karena keteguhan ahlus sunnah di hadapan ahlil bid'ah, mereka disebut dengan nama-nama tersebut. Walihada hasala lahum ar-rabtu bis-sadril awal faqila lahum as-salaf, ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karenanya ahlus sunnah, salafiyun itu selalu ada koneksi
ada ikatan dengan generasi awal. Meskipun kita beda generasi jamaah, kita sekarang ada di abad ke-15, sedangkan para sahabat berada di abad pertama. Meskipun kita beda generasi, namun kita masih tetap terjalin ikatan dengan mereka. Ya, tidak ada missing link yang tidak terputus. Ahlus sunnah ini koneksinya tidak terputus dengan generasi awal. Selalu ada ikatan dengan mereka, dengan generasi awal. Makanya mereka disebut as-salaf. Ya. Oh, banyak ustadz ahli bid'ah juga nyebut mereka salaf. Tapi siapa salaf mereka? Ya, saya pernah mendengar ada salah satu tokoh ahli bid'ah. Mereka mengatakan bahwa inilah akidah yang diriwayatkan oleh salafuna. Wah, ini juga pakai salaf juga ini. Ya. Inilah akidah yang kita pegang dari generasi ke generasi, diwariskan oleh para salaf kami, yaitu Al-Habib Fulan bin ku salafi ternyata. Iya, dia sebut sendiri. Salafnya dia adalah Al-Habib Fulan bin Fulan Al-Fulani, Al-Habib Fulan bin Fulan Al-Fulani. Itu yang dari tadi disebut sama dia sebagai salafuna. Sedangkan kita kalau disebut salafuna maksudnya siapa? As-sahabah, para sahabat. Kemudian mereka disebut ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini nggak apa-apa ya, kita dulu dari pembahasan ajwibah mufidah, karena penting kita pahami tentang penamaan ahlus sunnah ini, dan juga agar kita tidak agar kita tidak terkotak-kotakkan dengan kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang akhirnya kita nanti jatuh ke dalam hizbiyah. Jangan sampai kita berpegang dengan penamaan ahlus sunnah ini, nanti akhirnya kemudian kita memunculkan hizib-hizib sikap fanatisme terhadap suatu golongan. Secara asal nggak perlu kemudian kita membangun kelompok, golongan, komunitas tertentu dengan nama salafi, dengan nama ahlus sunnah. Kita bangun suatu komunitas, organisasi masyarakat, ormas, atau kita membangun yayasan tertentu. Secara asal nggak usah, nggak perlu. Ya, karena itu nanti akan mengarah kepada apa? Hizbiyah, di mana kita nanti membangun wala wal bara di atas kelompok tersebut. Seperti nanti disebutkan oleh beliau di sini, bahwasanya penamaan ahlus sunnah itu tidak mengarahkan kita kepada, tidak akan menyeret kita kepada fanatisme golongan, fanatisme kelompok. Ya, namun karena memang tuntutan ya, seperti seorang misalnya nggak mungkin dia mendirikan sekolah, misalnya seperti Al-Kautsar ini tidak mungkin mendirikan sekolah tanpa ada legalitas resmi, tanpa ada yayasan. Ya, maka hanya sebatas itu saja, membuat yayasan dengan nama tertentu Al-Kautsar, ya sudah, hanya sebatas dipakai untuk itu. Nggak boleh kemudian membangun wala wal bara di atasnya. Ya, nggak boleh membangun cinta dan benci di atas hal tersebut, atau bahkan berlebih-lebihan sampai dijadikan sebagai simbol-simbol yang simbolnya ini akhirnya menjadi pembeda antara ahlul haq dengan ahlul batil. Stiker-stiker, ya, stiker sekolah tertentu atau radio tertentu atau yayasan tertentu ditempel di mobil sak geden-geden. Ini sudah masuk hizbiyah, fanatik. Enggak, jangan. Yang kita bela bukan namanya. Ya, yang kita bela bukan namanya, tapi hakikatnya. Ya. Sekolah atau radio atau yayasan yang kita bela, yang kita cintai bukan namanya, tapi apanya? Hakikatnya. Maka jangan terjebak dengan penamaan-penamaan tersebut. Ya, jangan terjebak dengan penamaan-penamaan tadi. Enggak boleh kita fanatik dengan penamaan-penamaan tersebut. Kita fanatik terhadap hakikat yang ada di dalamnya. Sama, person juga demikian. Ya, orang juga demikian. Kita mencintai orangnya bukan personnya, akan tetapi akidah yang dia bawa, ilmu yang dia sampaikan yang di atas kitabullah dan sunnah, itu yang kita berwala kepadanya. Ya, bukan individunya, bukan. Ya, maka jangan sampai kemudian memunculkan fanatisme golongan dengan atas nama ahlus sunnah. Ini nggak benar. Bagi apa? Entah.
Insya Allah pertemuan depan di sini Syekh Abdus Salam As-Suhaimi masih membahas tentang apa sih keistimewaan Ahlus Sunnah, nama-nama Ahlus Sunnah jika dibandingkan dengan nama-nama Ahlul Bid'ah. Kemudian dilanjut dengan penjelasan ringkas tentang beberapa nama Ahlus Sunnah tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah mereka yang mengerjakan sunnah-sunnah saja? Sehingga kalau sholat cuman qobliyah saja, nggak sholat wajibnya gitu. Karena Ahlus Sunnah. Apa gitu maknanya? Jadi kalau nanti sholat duhur cuman qobliyah tok. Ya. Habis itu pulang sudah. Nggak sholat duhurnya. Kenapa? Ahlus Sunnah. Bukan ahlul wajib. Kenapa kok disebut Ahlus Sunnah? Itu nanti insya Allah masih dibahas oleh beliau. Wallahu a'lam. Ustadz, orang tua anak punya kitab tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai 30 punya Sayyid Qutb. Dan Ana sudah menasihati orang tua Ana dan katanya kalau si penulisnya sesat tapi tetap sholat, zakat dan lain-lain, maka anggap aja itu sebagai tambahan ilmu. Bagaimana cara kita membantah perkataan ini agar orang tua Ana bisa selamat dari pemikiran Sayyid Qutb? Ya, antum bisa cek tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengumpulkan koleksi-koleksi kesesatan Sayyid Qutb. Dari mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian tentang pengkafirannya terhadap kaum muslimin, yang mengatakan bahwa umat Islam sekarang ini adalah jahiliyah. Ya. Kemudian akidah yang menyimpang dari Sayyid Qutb tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti antum lihat di kitab tafsir tersebut. Ya, antum bawakan. Antum buka kitabnya, cocokkan dengan apa yang sudah ditulis oleh Al-Ustadz, kemudian antum tunjukkan kepada orang tua dengan adab, sopan santun, bahwasanya ini loh pemikiran Sayyid Qutb itu. Ya, dia sesat. Yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi Al-Qur'an itu makhluk. Dia samakan Al-Quran dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian dia ini tukang mengkafirkan orang. Dia menganggap kaum muslimin itu nggak ada sekarang ini. Ya, bawakan dari kitab-kitab tersebut, dari tafsirnya itu, insya Allah semoga menjadi sebab hidayah, asbab hidayah bagi orang tua. Wallahu a'lam. Yang penting antum menasihati, jangan memaksa, dan harus dengan adab. Ya, jangan mentang-mentang antum di atas kebenaran, orang tua di atas kebatilan, kemudian antum dengan seenaknya mengangkat suara di hadapan orang tua, ya, atau bahkan membentak-bentak orang tua. Ini nggak benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana sholat yang benar ketika memakai kursi? Apakah duduk di kursi dari awal sampai akhir? Atau apabila bisa berdiri maka berdiri, kalau tidak bisa ya duduk? Manakah yang benar? Ya, yang benar kalau memang bisa berdiri ya berdiri, ngapain pakai kursi? Kecuali kalau nggak mampu baru pakai kursi. Nabi mengatakan sholli qa'iman, itu dulu. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak mampu baru duduk. Jadi kalau selama mampu berdiri, berdiri. Dan berdiri itu termasuk diantara rukun di dalam sholat. Ya, termasuk rukun di dalam sholat. Maka yang mampu berdiri, dia berdiri. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian kapan dia mulai tidak mampu untuk berdiri, baru dia duduk di kursi. Kalau misalnya ruku, dia nggak mampu ruku, maka dia duduk di kursi. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau memang sejak awal dia nggak mampu berdiri, ya sudah duduk dari awal. Nggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila seorang bersumpah dengan nama Allah namun dia berbohong? Apa hukumnya? Dosa. Ya, tapi bukan syirik.
Ya, beda dengan dia jujur bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Dari sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih mending bagiku daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Tapi tetap dua-duanya nggak benar loh ya. Jangan dikatakan mending berarti kemudian boleh, enggak. Yang benar itu bersumpah dengan nama Allah dan harus jujur. Ya, tapi kalau dibandingkan dua hal ini, mana yang lebih parah? Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, atau bersumpah dengan selain Allah jujur? Yang pertama dan yang kedua yang lebih parah? Yang kedua yang lebih parah. Karena yang kedua itu masuk kategori asyirk. Wallahu a'lam. Balas. Tapi ini pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan karena jawabannya panjang-panjang juga. Time anak cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih di kitab Kun Salafiyan Alal Jada, ya, materi tambahan yang penting untuk kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.